Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today we are going to learn about correlative conjunctions. Yang pertama kita harus tahu dulu apa arti conjunction itu. Conjunction is a word that grammatically connects two words, phrases, or clauses together. Nah, conjunction ini atau disebut kata hubung atau konjungsi adalah suatu kata yang secara grammatically menghubungkan antara dua kata, phrases, atau clauses secara bersama-sama. What are correlative conjunctions? Correlative conjunctions are sort of tag team conjunctions. They come in pairs and you have to use both of them in different places in a sentence to make them work. Nah, jadi ini correlative conjunction ini merupakan tag team conjunctions yang mana dia harus bersama-sama, harus dipasangkan dan tidak bisa terpisah dalam satu kalimat itu. Namun ditaruh di different places atau tempat yang berbeda untuk bekerja. Nah, the first one is both and. It is used to join two equal items together. Itu digunakan untuk menghubungkan antara dua item yang setara secara bersama-sama. Examples: we went to both the service and the reception afterwards. Nah, yang itemnya, two equal itemsnya itu service and reception. Kemudian yang kedua, I don't know why, but both Ari and Dina have stopped talking to me. Nah, kita gunakan untuk menghubungkan antara equal items together, yaitu Ari and Dina. Kemudian contoh yang ketiga, both rugby and football are popular in France. Nah, kita menghubungkan antara two equal items, yaitu rugby and football. So, you use both and. And the second one is either or. It is used to join two positive options. It is used when you want to convey a choice. Nah, jadi kita gunakan untuk menghubungkan antara dua opsi yang positif. Biasanya kita gunakan untuk menyampaikan sebuah pilihan. Examples, the first one, we can either go to the movies or stay inside and watch Netflix. Nah, kita bisa pergi ke movies atau tetap stay inside and watching Netflix. Nah, yang tujuan positif optionnya yaitu go to the movies or stay inside and watch Netflix. And the second one, I want either the cheesecake or the chocolate cake. Nah, kita gunakan either or karena ada two positive optionsnya. Entah kita mau cheesecake atau chocolate cake. Yang ketiga, we can go to either Greece or Spain for our holiday. Nah, kita gunakan either or untuk menghubungkan antara dua positive option, yaitu Greece and Spain. Either or-nya kan kita taruh di different places, ya, kayak sebelumnya tadi both and the second and the third one, neither nor. It is used to join two negative options. It is used to negate two choices. Nah, jadi ini yang berlawanan dengan either or. Kita gunakan neither nor. Nah, ini digunakan untuk menghubungkan antara dua opsi yang secara negatif. Contohnya, when it comes to movies, I like neither comedies nor romances. Nah, kita gunakan neither nor karena di artinya di sini itu saya tidak suka komedi atau romance. Jadi ini negatif kalimatnya. Yang contoh yang kedua, the view at the top of mountain was neither spectacular nor very visible. Nah, ini kita gunakan neither nor untuk menyatakan negatif sentence. And then the third one. Nah, yang ketiga, Mergen Pran neither likes nor cares about the technology. Kita gunakan neither nor untuk menyatakan bahwa kalimat itu negatif, yaitu Glenpanya itu tidak menyukai atau peduli tentang teknologi. Nah, kemudian yang keempat, not only but also. Not only but also is similar to both and emphasizes that two items belong in a pair. You use this conjunction to join sentences that demonstrate two typically contradictory choices. Nah, ini mirip dengan both and, yaitu untuk menekankan dua item yang secara memang belong in a pair atau secara berpasangan. Kita gunakan untuk mendemonstrasikan
pilihan yang secara typically contradictory. Contohnya, she not only studies hard but also works well. Kita gunakan not only but di antara kalimat ini, yaitu dia tidak hanya belajar secara keras, namun juga bekerja secara keras juga. Itu kita gunakan not only but, mirip dengan both and. Kemudian yang kedua, he can drive not only a car but also helicopter. Nah, dia bisa mengendarai tidak hanya mobil tetapi juga helikopter. Kemudian yang ketiga, not only is he a professional footballer, but he is also a successful businessman. Nah, yang di kalimat ketiga ini not only-nya di pertama. Jadi kita gunakan sebagai subjek. Jadi setelah not only-nya baru kita tambahkan verb-nya atau to be, is. Yaitu seperti contoh, not only is he a professional footballer, tambahkan koma, but he is also a successful businessman. Nah, begitu. Okay, I think that's all for the explanation. Thank you for watching the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.